Ini gue nggak tahu kenapa ya, di Lentera Malam itu setiap kejadian gue selalu bangun dan lihat HP itu jam 3. Gue itu pakai kasur gitu kan, kasur tipis gitu sama satu bantal, ada guling sama selimut. Itu hari pertama gue tidur tuh kasur gue digebrak gini, dari bawah gitu, brak. Kakinya tuh di atas nih, tapi rambutnya pas di muka gue gitu. Jadi kayak digelantungan di atas plafon kakinya, tapi palanya tuh ada di tepat di muka gue, dan rambutnya itu nyentuh ke muka gue. Gimana sih? Gue masih ngeliat si Boyo tuh lagi main HP kan, masih ngeliat gitu main HP. Gue juga main HP, nggak lama gue tidur. Dan pas gue udah mulai tidur tuh gue ngedengar suara tangisan, tau lo? Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya. Dan seperti biasanya nih, gue mendatangkan seorang narasumber. Dan kali ini, pengalaman yang dialami oleh narasumber kita karena keseringan nginep di kantor. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Bang John. Halo Bang Randy. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, buat kalian yang belum tahu, Bang John ini salah satu tim dari Lentera Malam. Iya, betul. Bener ya Bang? Betul Bang Randy. Nah, Bang, ini kejadian yang lo alamin ini kejadian lo nginep di mana? Di kantor? Di kantor. Kantornya Lentera? Kantor Lentera Malam. Wah, yang bisa hari-hari biasanya ngomonginnya hal-hal mistis. Betul. Emang, dan ternyata di sana ada juga yang lo alamin ya? Banyak sih sebenarnya. Seberapa sering lo nginep di sana Bang? Setiap hari, karena gue memang jarak dari rumah ke kantor tuh jauh kan, jadi gue lebih banyak waktu gue tuh di sana. Karena gue balik tuh cuman hari Sabtu sama Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa tuh gue udah balik kantor lagi. Oh, jadi weekday emang rata-rata lo nginep di kantor? Nginep. Dan lo biasa kalau nginep sendiri, apa ada yang nemenin, apa gimana Pernah tuh? sendiri, kadang berdua, kadang bertiga juga, tapi keseringan tuh berdua sih. Keseringan berdua. Dan kejadian-kejadian anehnya itu sesering itu di kantor ya? Sering itu. Jadi ini, kejadiannya tuh gue alaminya tuh selama awal-awal gue join di Lentera Malam. Itu gue diteror sampai seminggu full lah. Seminggu full? Seminggu. Awal lo kerja di Lentera? Awal lo kerja. Wah, nah tahan dulu ceritain nih Bang. Siap. Nah, buat teman-teman yang pengen dengerin cerita dari Bang John kali ini, lo tonton videonya sampai habis. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman, lo juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan di sepanjang video ini akan ada artwork-artwork yang digambarkan langsung oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok apa aja yang dilihat oleh narasumber kita di saat kejadian itu terjadi. Dan buat yang pengen lihat-lihat konten lain dari Narasi Misteri, kalian bisa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana kontennya beda dengan YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang John kali ini. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang John, awal mula lo ngalaminnya kayak gimana tuh Bang? Oke, jadi gue ini kan awalnya memang di Lentera Malam tuh udah sekitar jalan dari awal masuk di Lentera Malam sampai sekarang tuh udah sekitaran 4 bulan ke 5 bulan ya. Jadi ini kejadiannya tuh gue alamin di sekitaran 4 bulan yang lalu. Awal pertama kali gue tuh join sama Lentera Malam. Jadi jarak rumah gue ke kantor ini kan jauh ya, karena rumah gue di Pamulang. Kantornya Lentera Malam ini tuh berada di daerah Jakarta Timur. Jadi karena faktor waktu sama tenaga juga nih, kalau gue bolak-balik tuh PP, gue rasa gue capek kan. Lebih baik gue tinggal atau tidur di kantor lah ya. Jadi gue tuh kalau ngantor tuh dari hari Selasa sampai Sabtu. Kalau ngantor tuh. Jadi kalau untuk hari Minggu sama Senin libur dan gue balik ke Pamulang kan. Nah di hari pertama gue
join itu gue habis selesai syuting Spotify nih sama Lentera Malam. Jadi gue kasih gambaran dulu mengenai lokasinya studio ini kan. Di Lentera Malam itu kantornya tuh lumayan besar ya, satu rumah itu terdiri dari 2 lantai. Di lantai bawah itu ada dua kamar mandi, satu kamar, ruang tengah, dan di belakangnya itu ada kolam renang yang nyambung sama kamar mandi. Di lantai 2-nya itu ada studio Spotify yang biasa gue pakai buat tidur. Terus ada ruang Lentera Malam yang dipakai buat syuting Lentera Malam sama satu ruang editor, dan ada 2 kamar mandi sama 1 kamar yang nggak kepake nih. Jadi lumayan luas lah ya. Hari pertama itu hari Selasa. Setelah syuting Spotify itu biasanya kan dari jam 2 sampai jam 4 tuh narasumber pertama. Terus narasumber keduanya dari jam 5 sampai biasa tuh habis maghrib atau habisnya baru kelar. Nah singkat cerita nih gue habis main PS sama Jamal sama Adit di bawah itu kan sampai jam 11 malam nih. Karena gue ngantuk, gue mutusin buat tidur nih di atas. Gue pamit lah sama Jamal sama Adit, mal gue tidur ya di atas ya. Oke John, lu nginep di sini. Ya gue nginep di sini aja gitu kan. Ya udah lu sama Randy nanti nginep di atas bro. Oke, udah singkat cerita gue tidur itu jam 11 malam tuh kalau nggak salah tuh. Ini gue nggak tahu kenapa ya, di Lentera Malam itu setiap kejadian gue selalu bangun dan liat HP itu jam 3. Jam 3 malam terus? Jam 3 terus. Jadi setiap kejadian yang gue alamin terus gue ngeliat HP itu selalu jam 3 gue terbangunnya. Dan setelah lewat jam 3 tuh gue ngerasa nyaman gitu, ngerasa aman lah, karena mungkin udah mendekati subuh ya. Nah ini singkat cerita lagi gue tidur, di hari pertama, ini gue udah ngerasa kayak, anjing nih, tempat kok rasanya anyep banget gitu ya kan. Jadi lo tau sendiri kan Lentera Malam itu kan tempat biasa dipakai buat syuting ya. Jadi banyak narasumber yang datang ke sana dari mana-mana aja tuh cerita tentang setan gitu lah ya, tentang kejadian mistisnya. Jadi kalau kata orang, kata anak-anak juga sih, kata teman-teman gue juga, kalau misalnya lo sering ngomongin tentang makhluk halus, dari mana-mana itu pasti datang gitu, karena yang diomongin itu pasti datang. Dan banyak juga dari narasumber Lentera Malam yang sensitif lah, yang pekal ya, bilang katanya setan yang atau sosok yang diomongin sama narasumber yang lain datang, dan banyak juga yang nggak mau pergi gitu. Jadi nge-base di studionya Lentera Malam bro. Gitu. Kan banyak tuh narasumber yang cerita tentang gunung ya kan, cerita segala macem. Jadi ya sosok-sosok yang datang tuh ada yang balik, ada yang nge-base di situ. Karena mungkin ngerasa aman gitu. Ya karena gue pikir, niat gue kerja, gue tidur capek, gue nggak mau mikirin yang lain nih gitu. Karena gue orangnya masa bodoh kan. Tidurlah gue tuh jam 11. Itu kejadian gue belum tahu ya jam berapanya karena gue masih tidur. Dan di hari pertama gue tidur tuh, gue itu pakai kasur gitu kan, kasur tipis gitu sama satu bantal, ada guling sama selimut. Itu hari pertama gue tidur tuh kasur gue digebrak gini, dari bawah gitu, brak, digebrak gitu kan. Terus gue bangun tuh, pas gue bangun, anjing apaan tadi ya gue gitu kan, apaan tadi ya. Jadi di depan tempat gue tidur tuh gue tidur ngadepnya tuh ke arah pintu dan ada jendela yang besar gitu kan. Jendelanya itu kaca dan ditutup pakai hordeng. Jadi hordengnya itu dari kiri sama kanan. Nah tengah-tengahnya itu masih ada space bolong gitu. Jadi kalau ada apa-apa di depan kaca itu kelihatan kan, karena nggak rapet hordengnya. Itu gue ngeliat sekitar kan, tadi apaan ya udah gitu. Gue masih belum notice ke arah depan. Ini pas gue ngadep ke depan tuh gue duduk. Jadi depan tuh kayak ada apa ya, bayangan gitu, orang diri di atas kaca, di depan kaca gitu. Tapi belum berbentuk wujudnya gitu, masih kayak hitam posisinya. Terus semakin lama gue notice, semakin gue liatin tuh makin berbentuk kayak apa ya, berbentuk kayak orang gitu, dan nggak lama pas gue patuh kan, jalan dia ke arah kamar mandi, kayak ngelayang gitu kan. Gue ini apa, gue penasaran kan, siapa tuh gue bilang kan. Gue buka pintu, gue ke kamar mandi, gue lihat kiri kanan tuh nggak ada orang. Di situ karena gue posisi ngantuk kan, gue sempat kesel juga situ. Gue sempat ngomong kasar lah ya. Bangsat, gue sih cuma pengen tidur, lu ngapain ganggu gue? Gue ngomong kayak gitu. Masuk lagi ke kamar. Baru gue masuk ke kamar, badan gue langsung kayak
merinding gitu kan. Dari kaki sampai kepala tuh merinding gitu kan. Anjing nggak beres nih gue bilang nih. Gue balik ke tempat tidur, gue ngambil HP. Gue liat tuh jam 3. Jam 3 lagi anjir gue bilang. Itu gue ngerasa udah nggak nyaman tuh. Karena tuh hari pertama gue di situ kan. Gue pindah lah ke kamar si Randy. Yang ada di studio editor, tempat editor. Gue pindah ke kamar Randy, gue ngambil bantal sama selimut. Gue kesana. Baru gue gelar kasur, gue mulai tidur. Jadi gue tidur, di samping gue ini Randy. Di belakang Randy itu pintu kaca, jadi pintunya tuh nggak sebagian full kayu, tapi tengah-tengahnya udah kaca gitu. Gue baru tidur tuh gue ngerasa kayak, kok di kaca kayak ada orang ngeliatin gue gitu kan. Kayak ngerasa dipantau gitu sih. Tapi ketika gue nengok tuh nggak ada apa-apa. Udahlah gue paksa buat tidur aja lah. Baru gue tidurin kaki gue jadi kaki gue tuh gue lurusin gitu kan. Terus di ujung kaki gue tuh ada bangku yang biasa dipakai editor, biasa muter-muter gitu tuh. Bangku yang ada senderan terus ada rodanya gitu. Iya, bangku kantor gitu. Bangku kantor gitu. Gue senderin kaki gue di bawah bangkunya tuh yang rodanya. Nah, singkat cerita belum gue pules, itu gue kayak apa ya? Bukan mimpi, tapi apa ya? Lu tau kayak orang setengah sadar nggak sih? Mata lu pengen melek tapi lu nggak bisa melek gitu. Jadi pas gue ngalamin kejadian itu, gue ngeliat di bangku itu yang kaki gue bersandar di bawah bangkunya itu, ada cewek duduk sambil muter-muterin bangku, tau gak sih? Ini gue ngerasa kalau kaki gue tuh goyang gitu. Karena kan kalau bangku digerakin gitu kan pasti kan terasa kan. Gue ngerasa gue pengen bangun tapi gue nggak bisa bangun. Gue cuman, anjing lu ngapain di situ? Lu ngapain di situ? Gitu. Lu ngapain di situ? Ren, bangun Ren, gue sampai teriak-teriak begitu kan. Ren, bangun Ren, bangun Ren. Jadi sosok cewek yang gue liat ini, cewek, hidungnya tuh mancung. Rambutnya pendek segini, warnanya pirang, bajunya tuh warna merah. Bajunya merah. Tapi mukanya putih gitu. Nggak berantakan, nggak berdarah-darah, cuman kayak pucet, gimana sih pucet. Tapi gue cuma ngeliat dari samping, karena posisi bangku itu, dia duduknya menyampingi gue dan menghadap langsung ke Randy. Itu gue sampai teriak kan, bangsat lu ngapain sih ini anjing? Ngapain sih? Gue sampai ngomong kasar gitu kan. Karena gue ngerasa, aku pengen tidur, lu ngapain ganggu gue gitu. Itu nggak lama pas gue ngomong kayak gitu, si Randy ngebangunin gue. Bang, kenapa bang? Nggak apa-apa Ren, nggak apa-apa, gue tidur aja. Gue ambil minum tuh, gue nggak bisa tidur tuh. Gue masih mikirin kan, tadi apaan anjir, gue bilang. Tadi apaan ya, gue bilang. Udah lah, bodo amat lah. Baru gue meremin mata nih. Itu gue ngerasa kayak baru tidur gitu, baru pules. Jam 5, si Jamal ngetok-ngetok pintu. John, bagi selimut John. Ya, itu dari mana mal, gue bilang gitu kan. Gak bisa tidur gue di rumah, kata dia. Jadi pagi itu si Jamal tiba-tiba ngebangunin gue. Mal, lu gila mal, gue baru pules, lu udah ngebangunin gue gak bisa tidur lagi nih, gue bilang. Kenapa lu emang John? Dia ntar siang gue ceritain deh. Akhirnya tuh malam itu gue gak tidur tuh, dari jam 3 sampai jam 6 tuh kan gue gak tidur tuh. Gue nonton TV aja, Jamal bangun jam 11-an, gue cerita sama Jamal. Mal, semalam gue ngeliat ini mal, sosok cewek, hidungnya mancung, rambutnya pirang, pendek segini, pakai baju merah. Di mana John? Di bangku mal. Duduknya begini nih sambil muter-muter nunjukin si Randy. Tangannya jadi nunjuk sambil muter-muter begini. Nggak sih? Tapi si Randy ini nggak ngeliat sesuatu, cuman dia ngebangunin gue aja gitu kan. Nah, udahlah, itu di hari pertama tuh udah berlalu kan. Nah gue pikir kejadian ini nggak gue alami lagi nih besoknya nih ya kan. Karena kan gue itu hari Selasa kan, hari pertama tuh. Nah hari kedua tuh hari Rabu. Seperti biasa nih, kelar aktivitas, udah malam. Biasanya kan gue kalau Jamal sama Adit selesai syuting nih, kita suka main PS nih kan. Kadang-kadang gue nonton TV lah, Netflix segala macem. Singkat cerita, udah malam juga nih, udah jam 12-an, gue ke kamar lah, ke studio tempat gue tidur kan. Nah pas kejadian malam itu, yang nginep bukan cuma si Randy. Gue, Tian sama si Randy, si Randy nggak ada, gue, Tian sama si Rara, bertiga. Tapi si Tian tidurnya nih pisah. Rian di ruangan tengah, Rara di ruangan editor nih. Nah gue di ruangan Spotify, tempat biasa gue tidur.
Yang gue pikir kan, jam 12 nih, ngantuk nih, gue tidur aja lah, besok kan aktivitas lagi nih. Ini lagi-lagi nih gue diteror lagi nih sama sosok lagi nih, tapi anehnya sosoknya tuh beda, gitu. Bukan yang pertama kali gue lihat. Jadi kejadian itu selalu sama. Sebelum ada kejadian gue ngeliat sesuatu, pasti gue tidur gue tuh selalu prak gitu. Sama kejadian awalnya tuh selalu begitu. Pas gue tidur, kasur gue tuh kayak digebrak-gebrak lagi gitu. Diangkat begini, prak. Dan yang hari kedua ini lebih parah sih kalau gue bilang. Jadi gue gue mencoba buat melek, gue coba buat membuka mata nih. Dan di situ gue ngeliat diri gue sendiri nguber-nguber anak kecil, tau gak sih lo? Gue ngeliat diri gue tuh nguber-nguber anak kecil. Terus gue lihat komputer gue senggol jatuh, bangku gue senggol goyang, itu gue ngeliat kejadian itu. Tapi posisi itu gue tidur dan masih berusaha buat melek. Tapi gue ngeliat diri gue sendiri lagi nguber-nguber anak kecil. Itu anak kecil yang gue lihat cowok, apa ya, kayak kepalanya tuh peyang apa sih? Kayak panjang gitu, terus kupingnya nggak jelas, kiri kanannya nggak simetris, dan mulutnya tuh panjang lebar, kayak lebar gitu. Itu pas gue ngeliat diri gue sendiri tuh apa sih, awalnya tuh gue ngelepak ya, mencoba buat nangkep, dapet, kepalanya gue pegang terus muter, tangan kiri gue tuh beginiin mulutnya dia tuh, gue tarik, dan anak kecil teriak gitu, kayak ketawa, kayak ngedekin gue gitu, tapi gue narik mulutnya dia, gue tarik begitu. Itu suasana tuh di kantor tuh kayak rame gitu, kayak ada kejadian apa gitu. Tapi gue tetap nggak bangun. Dan setelah itu nggak lama anak itu teriak, gue bangun, itu posisi gue tuh udah keringetan kan. Padahal tuh ruangan AC. Udah keringetan, gue ngerasa kayak ngos-ngosan kan. Lagi-lagi gue ambil HP, gue liat jam 3. Anjing, jam 3 lagi nih gue bilang. Karena gue saat itu ngerasa nggak nyaman, gue buka handphone YouTube nih. Buka YouTube, gue cari-cari ayat-ayat kursi gitu lah, buat penenang diri atau nemanin tidur kan, buat ya, supaya gue bisa tidur nyenyak gitu. Akhirnya gue puter lah YouTube tuh. Puter YouTube, nggak bisa tidur gue sampai jam 4. Gue bilang, nggak bisa tidur lagi gue. Akhirnya gue selesai dengerin handphone dari YouTube, gue main game, gue buka-buka YouTube. Jam 4 lewat baru bisa tidur tuh. Nah paginya nih, si Rara bangun kan, nyamperin gue. Bang, semalam kenapa lu bang? Lu berantem ya? Kenapa Ra? Gue bilang gitu. Di ruangan lu rame banget bang. Kayak ada orang berantem, debak-debuk. Pikir gue gini, lu kenapa gak ngebangunin gue ya? Lu gak ngecek gue ya? Kalau emang itu kejadian maling gimana ya kan? Masa ya gue lagi digebukin maling, lu gak bangun terus nyamperin gue kan? Logikanya kan gitu kan? Maksud gue, kita kan di satu ruangan nih, di satu rumah. Lu ngedengar suara itu dari tempat gue, tapi kenapa lu gak nyamperin gue gitu? Takutnya tuh cuman maling aja gitu kan? Terus si Tian juga, jujur rame banget tempat lu, ada apaan emangnya? Gue ceritain dah tuh si Rara. Semalam gue tuh ngeliat anak kecil, bibirnya tuh lebar, kepalanya tuh peyang gitu, terus kupingnya nggak simetris kan, mukanya tuh serem banget gitu. Terus dia larian, gue cuman ngeliat diri gue sendiri nguber-nguber tuh anak, sampai palanya gue tarik, terus dia nengok ke belakang, palanya muter, bibirnya gue tarik. Tuh anak teriak-teriakan, Habis itu gue bangun. Udah kejadian itu udah, gue liat jam tuh jam 3 begitu. Oh, pantesan bang, kok rame banget, gue bilang. Gue sama Tian pengen ngeliat, tapi gue kayak takut gitu bang. Mungkin Bang John kali mau ke kamar mandi atau gimana ya kan, kata si Tian gitu kan. Padahal pada malam itu tuh gue ngalamin kejadian itu kan. Wah anjing, gue bilang, kalau dipikir-pikir nih tempat serem juga ya kan. Dan nih, ini hari kedua nih, hari Rabu. Nah di hari ketiga nih, hari Kamis, itu gue tidur sendiri di malam Jumat kan. Itu habis ada narasumber. Jadi siangnya tuh ada narasumber nih, gue nggak tahu namanya siapa, gue lupa. Narasumber itu laki sama istrinya cewek. Dia ngobrol sama Jamal di bawah. Itu kejadian sore. Dipanggil lah gue sama Jamal sama si Adit. John, ciri John, turun John. Kenapa mal? Gue bilang, lu dipanggil nih sama abang. Kenapa bang? Enggak apa-apa. Ketawa-ketawa tuh dia kan ngatain gue. Kenapa bang? Gue penasaran kan, gue tanya. Ngeliat apaan bang? Enggak, itu di studio. Tadi saya ngeliat ada cewek bang. Iya. Kayak gimana bentuknya?
rambutnya pendek segini, terus warnanya pirang rambutnya kan, hidungnya mancung, pakai baju merah. Serius lu bang? Serius kata dia. Mal, lu udah cerita Mal sama dia? Belum John. Lu Dit? Belum, gue belum cerita apa-apaan sama dia, orang dia ngeliat sendiri. Anjing kok sama yang gue lihat ya kan? Berarti ini yang gue lihat tuh bukan cuman gue doang yang lihat gitu, tapi ada orang lain juga yang lihat, dan yang lihat ini narasumber. Udahlah, bodo amat lah, gue nggak pikirin. Nah terus si abang ini ngomong sama gue, nggak apa-apa kok bang, kata dia. Cuman buat perkenalan aja paling, kata dia. Perkenalan? Maksud gue, kenapa harus kayak gini sih perkenalannya kan? Nggak enak banget gitu pertemuannya kan. Karena tujuan gue emang situ tuh istirahat tidur, udah gue nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Gue nggak mau ganggu juga. Singkat cerita nih, di hari Kamis itu, setelah syuting selesai, malam lagi gue tidur lah. Gue lupa gue waktu itu masuk kamar jam berapa. Pokoknya gue udah jam 10-an ke atas gue tidur aja karena gue ngantuk kan. Karena hari Kamis, gue habis nulis sesuatu gitu, habis ngerjain sesuatu dari narasumber lah pokoknya. Karena waktu itu gue masih megang Spotify, belum megang Telusur kan. Udah akhirnya gue singkat cerita gue tidur, kejadian ini terulang lagi nih di malam Jumat nih. Dan yang menurut gue nih lebih parah sih sosoknya, dan lebih menyeramkan dari sebelumnya nih. Jadi pas gue tidur kan, seperti biasa lah gue tidur tempat biasa. Awalnya tuh kayak yang sebelumnya, jadi kasur gue, lebih tepatnya di pala gue tuh, bagian pala gue diangkat-angkat lagi. Selalu kayak gitu, digebrok-gebrok, dan pas ketika gue melek, ini kakinya tuh di atas nih, tapi rambutnya pas di muka gue gitu. Jadi kayak digelantungan di atas plafon kakinya, tapi palanya tuh ada di tepat di muka gue, dan rambutnya itu nyentuh ke muka gue, gimana sih? Itu berasa banget coy anjing. Dan sosok ini tuh mukanya cewek, bajunya putih tapi kayak agak kekuning-kuningan gitu lah, kayak kusam lah. Terus mukanya itu, lu tahu kayak kulit yang kering gak sih? Kayak kulit yang kering gitu, tapi bukan sisik ya, bukan ular gitu. Kayak muka yang kering gitu, terus gelombangnya nggak jelas, matanya hitam, dan mukanya tuh kulitnya tuh warna putih pekat gitu. Itu di depan gue, ngeliatin muter-muter begitu malah. Rambut itu nyentuh muka gue cuma bisa teriak gue, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue teriak-teriak nggak jelas lah pokoknya. Singkat cerita gue bangun lagi tuh, karena gue ngerasa pada saat kayak itu gue baca doa kan dalam hati kan. Bangun lah gue. Lagi-lagi pas gue liat HP di jam itu masih jam 3. Selalu pas gue bangun tuh jam 3 mulu, gue nggak tahu kenapa tuh sama angka 3, nggak tahu juga lah gue hubungannya tuh sama jam 3 kan. Udah akhirnya seperti biasa nih, karena gue udah ngerasa nggak nyaman, gue setel lagi nih ayat-ayat Gossi segala macam dari YouTube kan. Udah gue coba buat tidur lah gue. Besokannya seperti biasa nih, ngadu lagi lah gue ke Jamal nih, Madib. Lu selama di sini pernah nginep terus lu ngalamin sesuatu nggak sih, gue bilang gitu. Kenapa lagi John, gue bilang gitu. Itu semalam gue ngeliat sesuatu lagi Mal di kamar, gue bilang. Apa lagi yang lu lihat? Cewek Mal. Wah, gue jelasin tuh ciri-cirinya kan, sosoknya kan. Rambutnya panjang, terus sampai rumbai-rumbai ke bawah. Dia kakinya gelantungan di atas. Tapi anehnya kalau misalnya dia gelantungan di atas kan dia pakai baju kayak gaun gitu ya. Harusnya kan gaunnya itu kan turun ya. Kalau orang bener ya. Tapi ini gaun tetap di atas gaunnya. Nggak nutupin ke bawah gitu. Gaunnya nggak jatuh jadinya. Tetap posisinya aja gitu. Jamal tuh kayak, lu gila Jun lu. Halu lu, kata dia. Lu nggak ngerasain sih apa yang gue rasain ya kan. Karena emang kejadian itu emang gue sendiri pada malam itu, malam Jumat kan. Udah singkat cerita tuh, gue sholat Jumat, gue sedikit ngedit sedikit kerjaan sedikit. Tidur lagi nih gue di hari Jumat nih, malam Sabtu. Karena Sabtunya itu gue telusur kan, ikut telusur. Di hari Jumatnya itu gue tidur sama si Boyo. Boyo ini editornya telusur nih. Editor telusur. Tidur nih gue sama si Boyo itu sampai jam berapa ya kejadiannya? Yang kalau yang gue alami itu jam 2, tapi Boyo ini ngalamin jam 3. Jadi Boyo nginep, John gue nginep ya? Iya.
Gue tidur di tempat biasa gue tidur, si Boyo gelar kasur di sebelah gue. Gue masih ngeliat si Boyo tuh lagi main HP kan, masih ngeliat gue main HP. Gue juga main HP, nggak lama gue tidur. Dan pas gue udah mulai tidur tuh gue ngedengar suara tangisan tau lo. Tangisan dari, gue nggak tahu tuh pusat suara dari mana, yang jelas suara itu gue denger jelas gitu. Lo gimana sih kalau denger suara orang nangis yang terseduh-seduh gitu, kayak sedihnya banget gitu, kayak itu gue ngedenger sampai anjing, suara siapa gitu kan. Rara apa bukan ya gitu. Tapi Rara nggak nginep, gue cuma nginep sama si Boyo. Gue tegasin lagi, makin kencang gitu, makin nyanter. Gue sih ngerasa suara itu dari luar, dari arah kamar kosong. Karena di samping ruang editor tuh ada kamar kosong yang dipakai buat naruh barang-barang. Gue sih ngerasa suara itu dari sana gitu. Gue jelasin lagi, dengerin lagi tuh sampai kuping gue tuh gue senderin ke tembok gini kan, karena gue penasarannya. Itu suara makin kenceng kan. Cing, gue bilang, Boy, lu udah tidur belum Boy? Si Boy nggak bangun nih. Tidur nih anak nih, gue bilang. Gue liat jam 2. Lah, bodo amat lah. Gue ngerasa aman lah karena samping gue ada Boyo nih kan. Gue tidur nih. Nah, nggak lama gue tidur, gue kebangun gara-gara si Boyo bangun. Jadi si Boyo itu gue lihat ngebuka pintu kan. Buka pintu, terus gue bangun. Boy, ngapain Boy? Nggak apa-apa. Boyo keluar, nggak lama dia keluar balik lagi. Tapi kayak orang ngegidik, masih kayak orang ngeberidik gitu. Kayak megang gitu. Kayak orang tidur lah dia ke dalam. Gue ngeliat si Boyo tidur, ya gue lanjut tidur lagi dong. Pagi-paginya gue lagi bikin kopi, Boyo turun. Jon anjing, kenapa Boy? Lu semalam denger suara orang nangis gak sih Jon? Lu denger Boy? Denger Jon, jam berapa denger? Itu jam 3 pas gue bangun. Itu jam 3 Boy? Iya jam 3 itu pas gue bangun. Lu denger juga emangnya? Anjir, itu suara dari mana Jon? Ya mana gue tahu ya kan? Lu ngapain keluar? Gue penasaran Jon. Gue cari keluar, tapi pas gue liat di luar gak ada apa-apaan. Merinding doang gue yang ada tadi kan. Itu di hari ke-3 ya. Di hari ke-3. Nah hari besoknya itu di hari Sabtunya nih. Gue habis pulang telusur. Jadi yang ikut telusur waktu itu si Rara. Gue masih siangnya itu masih di bawah. Jadi kalau Sabtu itu kan si Jamal sama Adit tuh datangnya suka sore kan. Jadi si Adit datangnya sore, di kantor cuma nyisa gue doang nih sendiri. Yang lain tuh si Randy, Eko, Boyo pada ikut telusur. Di kantor cuma gue sendiri doang. Gue lagi main PS di bawah, ini di lantai 2 itu kejadian sore menjelang maghrib. Gue ngedenger kayak ada suara orang nih lari, tapi bukan cuma satu orang doang yang lari, kayak rame tuh maksudnya. Duduk. Berarti ya apaan tuh gue bilang. Gue naik lah ke atas kan, kosong. Gue buka pintu, kosong. Gue ngecek studio tuh, kosong. Nggak lama pas gue pengen nutup pintu, ada di studio Lentera Malam kan ada buku-buku gitu ya. Jatuh bukunya, gue buka lagi kan. Lah buku jatuh. Gue taruh nih buku ya kan. Gue taruh, gue keluar lagi. Bunyi lagi, guprak. Anjing, gue bilang, apaan tuh? Pas gue buka tapi nggak ada yang jatuh. Lah, ada yang jatuh. Wah, sialan gue bilang nih. Gue tutup pintu ya kan, nggak lama. Mau maghrib, yes. 5 menit sebelum maghrib lah. Jamal dateng, naik motor. Set. Ah, aman nih gue nih. Nggak lama Jamal dateng, selang beberapa menit, Adit datang naik motor lagi. Jon, sendirian Jon? Iya, pingpong lah. Ayo, gue bilang gas, main pingpong nih gue sama Jamal sama Adit. Kayak cerita, main pingpong, aktivitas lain, gue makan, segala macem. Ah, gue balik nggak ya, gue gitu. Karena biasanya kan hari Sabtu gue balik kan, karena besok Minggu gue libur. Tapi karena posisi pada saat itu gue udah ngerasa capek, abis olahraga berat ya kan. Gue main pingpong sama Jamal, tuh gue main PS, gue abis itu gue berenang, gue capek. Ah, gue tidur aja lah. Itu gue tidur jam berapa ya? Sebelum jam 10 lah. Anak-anak telusur tuh belum pada balik syuting. Sekitaran jam 9-an, jam 10-an lah, gue tidur. Nggak lama, jam 11 gue kebangun nih, karena anak-anak baru pada balik syuting kan. Nah, gue liat si Randy naruh tas nih di tempat gue kan. Ren, lu nginep gak Ren? Nginep bang, besok gue cabut gitu. Oh yaudah, oke lah, kayak gitu. Taruh tas, gue tidur lagi nih.
Tidur di mana Ren? Tidur sini apa tidur tempat biasa? Tempat biasa aja Bang John. Oke, begitu. Setelah dia tidur, gue tidur, lagi-lagi nih. Terornya tuh gue alamin lagi nih. Dan yang ini tuh lebih, bukan lebih sih, ya ngeri juga lah. Karena pada saat itu gue ngeliat sosok tangan yang bener-bener gede gitu. Jadi biasanya tuh kalau gue tidur, kasur gue digebrak-gebrak, nggak ada sosoknya kan. Tapi kali ini gue tidur, kasur gue digebrak-gebrak, ada sosok tangannya. Anjing, gue merinding banget. Jadi ini gue berasumsi, jangan-jangan nih, yang selalu ngegebrak-gebrak kasur gue sebelum kejadian nih, si sosok tangan ini gitu kan. Tangan ini yang selama ini gangguin lo? Iya. Dan di hari Sabtu itu gue baru bener-bener ngeliat tangannya doang. Tapi anehnya gue nggak ngeliat badannya. Itu cuman berbentuk tangan, yang jadi kan gue tidur pada saat itu ngeringkuk gitu ngadep samping kan, dan biasanya tuh kalau digebrak-gebrak gue ngerasa dari atas kepala, tapi pada malam itu posisi gebrak-gebraknya itu kelihatan tangan dan ada di samping muka gue. Jadi tuh pas gue berusaha buat melek, gue ngeliat tangan gede, dan anehnya tuh tangannya nggak ada bahunya, kayak apa sih, ya kayak tangan gitu aja, gue nggak ngeliat ujungnya gitu. Gede banget dan gak ada bulunya. Kalau genderuwo kan berbulu ya, tapi ini nggak berbulu gitu, tangan doang. Dan gue ngerasa tuh dia jari-jarinya itu kayak lu tidur di bantal nih, di bantal kasur lantai. Kalau misalnya di bawah muka lu atau kasur itu dipegang sama itu kan pasti kan berasa kan gitu kan. Itu gue kayak ngerasa pipi gue tuh kayak ada jari jemari yang ngangkat-ngangkat gitu. Digebrak-gebrak gitu, blak. Loh, apaan tuh? Gue bilang, sampai merinding gue banget dulu. Sampai merinding tuh gue kan. Gue liat, sosok tangan tuh gede banget. Udah gitu, gue baca doa yang sebisa gue lah ya. Gue baca doa sebisa gue. Terus napas gue udah mulai nggak beraturan, udah tegang banget lah ya. Bangunlah gue nih. Sadar nih, bisa kasar gue sadar, lagi-lagi gue liat handphone, ngebuka jam 3 lagi. Selalu kejadian tuh, gue pas bangun tuh jam 3 lagi. Akhirnya gue pindah nih ke kamar Randy kan. Pas gue buka pintu, si Randy kaget nih pas gue buka pintu. Ah bang, gue tidur sini Ren nih. Iya bang, gue ambil kasur, gue tidur lagi. Udah tuh pas gue tidur, nggak bisa tidur lagi sampai jam 4. Selalu tuh jam 3 kejadian, gue baru bisa tidur tuh jam 4 lewat baru bisa tidur. Pokoknya mendekati subuh lah, baru bisa tidur. Udah akhirnya gue tidur, besok gue cerita lagi sama Jamal, tapi gue cerita di hari Selasa. Karena pas paginya itu hari Minggu pagi, gue cabut ke Pamulang. Dan hari Selasanya baru gue cerita lagi sama Jamal. Nah besokannya di hari Selasa, ini ada narasumber, namanya Mbak Anjani. Dia datang ke tempat gue tuh syuting bawa keluarganya, anaknya yang masih sekitaran 3 atau 4 tahunan lah, gue lupa. Anaknya cewek dan sama suaminya. Jadi saat itu gue emang sengaja mengundang Mbak Anjani buat jadi narasumber gue nih, buat cerita di Spotify kan. Anaknya ini gue ajak main nih. Gue lupa nama anaknya siapa, gue lupa deh. Sini deh, gue bilang, main yuk, kolam renang sama om. Gue ajak lah nih dia. Jadi pas kejadian itu habis maghrib kalau nggak salah. Gue ajak lah si anaknya Mbak Anjani ini ke kolam renang kan, karena nyokapnya syuting kan. Di atas di Spotify, di ruang tengah tuh, ruang depan cuma ada suaminya doang. Suaminya lagi di bangku, gue ajak anaknya main nih. Baru dia masukin tangannya ke kolam renang nih si anak kecil ini. Om, sini dah om. Kenapa? Masa ada nenek-nenek om di sana om? Serem dah om, mukanya kata dia. Gue kan nggak ngeliat ya, tapi gue bisa ngerasain merinding aja gitu pas gue ngeliat ke arah sana gitu. Om, dia kesini om. Cinggal. Dia kesini om. Udah yuk, kita ke ayah aja yuk, gue bilang. Gue bukan apa-apa, gue takutnya anaknya tiba-tiba nangis ya kan. Gue takutnya cuma gitu doang. Udah yuk, kita ke ayah aja yuk, gue gendong lah nih si anak yang banjian ini. Gue anterin ke bokapnya. Bang, anak lo habis ngeliat sesuatu nih, gue gitu. Di mana bang? Di situ. Tanya sama bokapnya kan. Kamu ngeliat apa dek? Ada nenek-nenek ayah, mukanya serem banget. Tuh, ngeliatin aku dari situ tuh.
Buset gue. Sebenarnya banyak sih, masih sampai sekarang tuh masih banyak rentetan kejadian yang gue alamin kan di Lentera Malam. Tapi ya menurut gue yang paling epic ya itu sih. Di seminggu awal gue nginep di kantornya Lentera Malam. Dan karena gue udah terbiasa nih dari 4 bulan kemarin sampai sekarang, jadi tuh gue kayak beradaptasi aja gitu. Walaupun gue masih sering tuh sampai sekarang tuh ngedenger suara, terus kasur gue masih digebrak-gebrak, masih sering sampai sekarang. Cuman ya bodo amat lah. Jadi bisa ngebodo amatin kejadian itu. Gitu. Karena apalagi sekarang tuh gue di hari Kamis sama Jumat kan gue syuting telusur 2 kali tuh. Dan gue telusur tuh datangin tempat-tempat yang angker lah ya, bangunan-bangunan angker, tempat-tempat angker. Jadi bisa dibilang banyak nih yang ikut gue ke situ gitu kan. Bahkan pengakuannya juga bukan cuma gue ngomong. Ada banyak dari narasumber Lentera Malam kan yang bisa dibilang bisa gitu kan. Indigo gitu atau peka gitu kan. Jadi waktu itu ada Niki nih sama Lala, narasumbernya Lentera Malam. Dia datang ke Lentera Malam. Karena gue kenal sama dia nih kan, udah sebelumnya udah kenal duluan. Dan gue tahu dia bakal datang. Gue berusaha buat nyapa dia. Gue turun ke bawah, gue nyapa, Nik lah, bilang, Bang John, gila dari mana Bang John? Gitu. Dari atas gue tidur, gue bilang gitu. Rame banget di belakang lo Bang John gitu. Apa yang rame apa? Gue nggak tahu dibilang rame apa nih, gue bilang. Gila lo, gue bilang gitu. Rame Bang John yang ngikutin lo, kata dia. Lu dari mana-mana aja emangnya Bang John, kata dia. Ya, lo tahu kan gue setiap Kamis sama Sabtu gue syuting telusur, gue bilang gitu. Banyak nih Bang John, kata dia. Awal pertama gue datang ke sini nih nggak sepadat ini nih Bang John, kata dia. Ini sekarang lebih padat nih. Gue belum notice nih padat apaan lah, gue gitu. Setannya Bang John, kata dia. Jadi kalau kata dia nih, setiap gue abis telusur, syuting, pulang gue selalu bawa 1, 2 selalu udah ngikut gitu. Jadi di Lentera Malam itu, kantor Lentera Malam sekarang bukan cuma buat nampung narasumber, tapi nampung setan-setan yang ikut dong lo. Bisa dibilang tuh, bodo amat lah, udahlah. Berkumpul semua di situ ya? Berkumpul. Baik, kalau yang betah ya di situ, kalau yang nggak betah, cabut lagi gitu. Dan resiko-resiko yang mau nggak mau lo ambil untuk telusur, tempat-tempat horor itu hal-hal seperti ini ya? Iya. Bisnis-bisnis yang kayak gini ya? Jadi ya, gue mau coba buat berdamai sama diri gue aja gitu, karena emang gue terjun di dunia yang kayak gini, dan kerjaan gue emang nyari tempat yang serem gitu, dan resikonya bakal ketemu hal-hal kayak gitu, ya gue berusaha buat udahlah, santai aja lah. Iya, tapi emang seminggu pertama ini yang paling epic buat lo, paling ngena ya? Paling lebih nampakin diri gitu. Ya mungkin bener, kayak mau perkenalan gitu. Iya. Tapi kalau dibilang perkenalan, ke belakang-belakangnya kan masih terus ada gangguan. Masih. Ya kan? Masih. Tapi yang benar-benar sampai ngagetin karena lo di sana juga jadi penghuni baru juga di sana kan. Dan sampai gangguan fisik tuh ya, kalau sampai kasur diangkat-angkat gitu. Parah sih. Dan yang paling parah itu ya yang tadi gue bilang, sosok cewek yang gelantungan itu. Tapi nggak pernah ketahuan tuh sampai sekarang historical dari si sosok cewek yang rambutnya ngena-ngenain muka lo itu yang kebalik. Balik lagi sih, omongan-omongan narasumber yang atau orang-orang yang pernah ngomong sama gue tuh kayak masuk akal lah. Sosok yang ada di situ memang mungkin dulunya memang menempati tempat itu, atau sosok lain yang dari luar yang datang gitu ngikut. Karena gue juga nggak tahu nih latar belakang rumahnya atau kantor Lentera Malam tuh dulu dibangun di tanah apa, gue juga nggak tahu. Tapi yang gue lihat atau yang gue pikir gitu kan, di perumahan itu kan memang perumahan besar ya, dan di sekitarnya itu banyak juga bangunan-bangunan yang kosong juga, kayak rumah-rumah kosong. Bahkan 2 rumah dari kantor itu memang ada rumah besar yang kosong tuh, gede, dan banyak pohon-pohon juga gitu kan. Memang auranya tuh kalau buat ditinggalin rumah tuh anyep aja sih sebenarnya. Cuman karena gue memang daripada gue capek kan, bolak-balik ke rumah, mendingan gue tidur di situ kan. Dan peruntukannya kantor ya. Betul. Tapi emang yang gue tahu sih komplek perumahan itu emang komplek perumahan lama gitu yang gue tahu. Kompleknya ya, tempat kompleknya itu emang komplek perumahan lama gitu. Emang sih dilihat dari bangunannya kayak bangunan-bangunan
perumahan-perumahan di film Dono tau gak sih? Yang tua-tua gitu kan. Dan banyak juga bangunan-bangunan kosongnya sih gitu. Memang komplek elit tapi bangunan lama semua. Berarti tadi juga ada beberapa rangkuman yang dialamin sama teman-teman juga di sana ya? Sebenarnya kejadian ini bukan cuma gue yang ngalamin sih. Ada juga cerita dari anak-anak. Si Boyo tuh terutama kan dia lagi nginep tiba-tiba dia lagi ngelinting rokok lintingan gitu kan. Tiba-tiba PS nyala sendiri, TV nyala sendiri. Itu sama dia tinggal kabur. Dia tinggal kabur? Tinggal kabur gitu aja. Dalam keadaan TV masih nyala tinggal kabur. Pulang dia akhirnya. Kaburnya pulang langsung? Pulang. Terus besokannya pagi-pagi jam 10 si Redi dateng. Marah-marah kan. Padahal tuh kejadian itu pada saat itu si Boyo berusaha buat niatnya mau nginep. Tapi dia ngelihat TV itu nyala sendiri gitu. PS nyala sendiri. Ditinggal aja tidur tuh? Ditinggal aja gitu dia. Dia ditinggal kabur? Tinggal kabur sama dia. Dan pulang? Pulang. Banyak sih sebenarnya kejadian gitu. Kayak si Tian juga ngedenger suara anak kecil nangis. Terus di studio Lentera Malam tuh kayak ada suara orang lari-larian pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Sama kayak yang lo alamin ya? Iya. Tapi kalau untuk yang melihat sosok ya cuma gue doang. Yang lainnya nggak ada yang sampai ngeliat sosok? Belum. Gue sih berharap dia melihat juga apa yang gue lihat. Biar sama? Biar sama, biar gue nggak dibilang halu sama mereka aja. Dan tangisan yang dari kamar ruangan kosong tadi emang sampai dicek ya sama siapa tadi, Boyo ya? Sama si Boyo. Keluar, emang dicek ya? Emang dicek. Dan nggak ada siapa-siapa? Tapi suara sejelas itu sampai lo tempel sampai gue nempelin ke kuping, nempelin kuping gue ke tembok itu emang gak ada, memang kedengeran banget gitu. Waduh. Berarti ini lo udah 5 bulanan ya di sana berarti? Udah jalan 5 bulan. Jalan 5 bulan ya. Berarti sekarang lo fokus sama telusur ya bang? Fokus telusur gue. Nah teman-teman nih yang pasti nggak asing dengan Lentera Malam, dan kalau mau tahu histori dari daerah-daerah atau tempat-tempat yang angker atau terbengkalai ya. Nah, dibahas di situ ya. Betul. Nah, kalian bisa mampir tuh ke channel Telusur tuh, karena banyak informasi dari tempat-tempat yang mungkin ada di tempat di antara kalian tinggal yang diangkat ceritanya di Telusur. Betul. Jadi Lentera Malam tuh konsepnya biasanya kan kalau kayak gini kan kita ngomongin setan di rumah kita sendiri nih. Tapi kalau di Telusur kita ngomongin setan di kandangnya langsung. Nah ya, disamperin langsung ke tempatnya langsung, dan dibahas langsung di sana. Wah, dengan banyak resiko yang diambil sama tim ya. Parah sih. Parah. Dan kalau lo syuting Telusur biasanya malam juga? Sampai malam. Sampai malam. Dari sore sampai malam. Oh, yang nggak tahu malamnya kelar di jam berapa tuh ya? Tergantung cuaca lah. Kalau hujan, gue kadang-kadang nungguin hujan dulu sampai selesai. Bisa sampai tengah malam. Nah, buat kalian lo bisa mampir tuh ke Telusur buat lihat historical dan kejadian-kejadian apa yang ada di satu tempat yang belum keangkat. Bisa jadi itu di daerah-daerah dekat rumah kalian. Bang John, makasih banyak ya udah mau cerita pengalamannya di Narasi Misteri. Sukses selalu buat Telusurnya sama Lentera Malam dan tim. Mantap. Nah, buat kalian lo bisa tulis di kolom komentar gimana tadi pengalaman dari Bang John selama 5 bulan ini kerja di kantornya Lentera Malam. Jangan lupa buat kalian yang punya pengalaman, lo juga bisa ceritain di Narasi Misteri, tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi. Dan terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Terus support Narasi Misteri biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman dari orang-orang di luar sana, di luar nalar, tapi terjadi pada mereka. Ya udah, kalau gitu Narasi Misteri pamit, Bang John juga pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,